Smartphone merupakan gadget yang saat ini telah menyatu dengan kehidupan. Apapun aktivitasnya, smartphone tidak akan pernah tertinggal ataupun ditinggalkan. Karena dengan smartphone, kita dapat melakukan banyak hal, seperti memotret momen-momen berharga, berbagi aktivitas harian, menyapa seseorang yang jauh di sana, mengerjakan berbagai pekerjaan, bermain game, dan hal-hal lainnya. Sedangkan beberapa tahun terakhir, banyak sekali merek-merek smartphone yang dimunculan, dengan produk-produk unggulan yang ditawarkan, yang akan membuat kita semakin pusing saat ingin mengupgrade smartphone yang kita miliki. Bahkan, dalam 1 tahun, paling tidak, akan ada 3 model smartphone baru yang muncul. Dengan begitu, tentunya kita harus cermat dalam memilih perangkat yang akan dibeli, dan mempertimbangkan segala aspeknya, yang paling tidak, perangkat tersebut dapat digunakan hingga 5 atau bahkan 10 tahun ke depan. Pada video ini, Hot Brand Room akan berbagi tips bagaimana cara memilih ponsel yang baik, yang dapat digunakan hingga beberapa tahun ke depan. Beberapa hal yang perlu kita pahami, sebelum memulai topik ini adalah, smartphone bukanlah sebuah ponsel saja. Bukan sebuah ponsel, yang hanya akan digunakan untuk menelepon, dan berkirim pesan. Namun, smartphone adalah sebuah komputer mini, yaitu, sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan dapat menyelesaikan berbagai masalah pekerjaan. Jadi, smartphone sebenarnya sangat luas fungsinya. Jika demikian, maka kita seharusnya akan lebih mudah untuk menentukan merek dan model manakah yang harus dibeli dan sesuai dengan kebutuhan. Satu catatan lagi yang perlu diperhatikan, bahwa, dalam video ini, kami hanya membahas smartphone, yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama adalah, kita harus memperhatikan chipset yang digunakan suatu smartphone. Memilih smartphone dengan chipset yang tepat, merupakan salah satu penentu, apakah smartphone tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang atau tidak. Hal ini, seperti yang kita semua tahu, jika produsen smartphone akan meninggalkan produknya setelah 2-3 tahun dirilis ke pasar. Yaitu, dengan cara menghentikan pengembangan perangkat lunaknya, sehingga model yang ditinggalkan tersebut tidak akan mendapatkan update software terbaru, terutama update keamanan. Lalu, apa hubungannya antara update software dan chipset yang tepat? Dengan memilih smartphone yang menggunakan chipset yang tepat, maka ada banyak kemungkinan, jika smartphone tersebut akan mendapat update software hingga versi software terbaru. Contohnya adalah, salah satu produk yang dikeluarkan oleh Xiaomi dengan model Redmi 4X. Xiaomi Redmi 4X yang dipasarkan pada tahun 2017, secara resmi hanya mendapat update hingga Android versi 7 dan pengembangannya telah dihentikan pada tahun 2019. Namun, karena chipset yang digunakan merupakan chipset yang tepat, maka sampai saat ini, Xiaomi Redmi 4X tetap mendapat update hingga Android versi terbaru, yaitu Android 13 Tiramisu, meskipun update yang didapatkan, bukanlah update resmi, alias, update komunitas. Bukan hanya itu, bahkan Xiaomi Redmi 2 Prime, yang secara resmi hanya mendapat update software hingga Android versi 5, ternyata, dengan dukungan komunitas, smartphone yang dipasarkan pada tahun 2015 ini, mendapatkan update software hingga Android versi 12, Snowcone. Dan bukan hanya merek Xiaomi, banyak merek smartphone juga yang mendapat dukungan komunitas, namun dengan skala yang berbeda. Seperti Samsung, Huawei, Realme, Oppo, Sony dan sebagainya. Dengan dukungan software terbaru, maka smartphone yang kita miliki ini, akan selalu didukung oleh aplikasi-aplikasi yang terus berkembang di pasar aplikasi Google Play Store, dan sangat memungkinkan untuk digunakan lebih lama lagi. Chipset yang kami maksud di sini, adalah chipset Snapdragon. Chipset ini telah digunakan secara luas pada berbagai merek dan model smartphone yang ada di pasaran. Namun tidak semua smartphone menggunakannya, karena harganya yang tidak murah. Selain itu, ada beberapa chipset lain juga, yang biasanya mendapat dukungan cukup baik dari komunitas. Chipset tersebut adalah Exynos dan Kirin. Sedangkan untuk chipset MediaTek, sangat sedikit sekali dukungan yang datang dari komunitas, walaupun ada beberapa merek dan tipe yang mendapatkannya. Untuk mengetahui suatu smartphone menggunakan chipset tertentu, kalian dapat memeriksanya melalui situs gsmarena.com. Dan perlu diperhatikan juga, jika dukungan komunitas, biasanya datang karena smartphone tersebut dipasarkan secara luas.
Jadi, selain memilih chipset, pastikan juga jika smartphone yang kalian incar, bukanlah smartphone terbatas, yang hanya dipasarkan di negara tertentu saja. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kapasitas RAM. Dengan kapasitas RAM yang cukup, maka smartphone yang kita miliki ini akan selalu mampu untuk menjalankan update software terbaru tanpa masalah yang berarti. Minimal, pilih smartphone dengan RAM 3GB hingga 4GB untuk penggunaan standar seperti chatting, browsing dan mengetik artikel. Namun, jika smartphone akan digunakan untuk pekerjaan yang cukup berat, seperti desain dan video editing, maka pilihlah smartphone yang memiliki RAM minimal 6 hingga 8GB. Hal ketiga, perhatikan kamera yang ditawarkan smartphone. Bukan pada pikselnya, namun perhatikan resolusi dan kecepatan bingkainya. Misalnya, jika kalian akan menggunakan smartphone untuk editing, pilihan terbaik adalah smartphone dengan kamera yang mampu merekam video dengan resolusi 4K dan kecepatan bingkai 60 fps, atau bahkan 8K 30 fps. Hal ini sangat mempengaruhi hasil editing kalian, karena jika kalian tidak memperhatikannya, maka video yang dapat disimpan setelah editing, hanya video dengan resolusi 1080 piksel dengan kecepatan bingkai hanya 30 fps. Sebagai contoh, Xiaomi Redmi Note 11 Pro yang memiliki kamera sebesar 100 megapiksel, akan kesulitan saat editing video 4K, karena resolusi video maksimal yang mampu direkam, hanyalah 1080 piksel 30 fps. Sedangkan Realme 5 yang memiliki kamera hanya 12 megapiksel, cukup lancar saat digunakan editing video 4K, karena maksimal resolusi yang mampu ditangkap adalah 4K 30 fps. Yang terakhir adalah kapasitas memori internal, dan ketersediaan slot memory card. Hal ini juga sangat penting, karena smartphone terbaru, kebanyakan sudah tidak menyediakan slot memory card, walaupun sebenarnya, keberadaannya sangatlah penting. Katakanlah, kalian akan melakukan editing video. Proses editing video, pada beberapa aplikasi, akan menyalin video asli ke dalam ruang kerjanya masing-masing. Sehingga akan diperlukan ruang penyimpanan yang besar untuk proses editing, untuk menyimpan video asli, dan untuk menyimpan hasil ekspor video. Dengan adanya slot memory card, kita bisa menyimpan video asli pada memory card, dan membebaskan lebih banyak ruang pada memori internal. Atau, misalnya kalian ingin menjual smartphone, kalian tidak perlu repot saat akan melakukan backup data. Memang, smartphone terbaru yang kita lihat pada iklan, sangatlah menarik perhatian. Namun perlu diingat, jika peningkatan pada produk-produk tersebut, hanyalah sedikit untuk setiap modelnya, dan kalian tidak akan merasakan perbedaannya secara signifikan. Kecuali, kalian melewatkan 4 hingga 7 kali rilis, maka peningkatan teknologi yang dilakukan, akan sangat terasa. Baiklah, itu dia tips, cara memilih smartphone untuk penggunaan jangka panjang. Semoga menginspirasi dan, subscribe jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, pada video yang lain.